Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlina, salah satu mahasiswa pasca sarjana program ilmu manajemen semester 1 tahun 2021 pada Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang era baru manajemen, yaitu bab 3, lingkungan dan budaya perusahaan, yang diperkecil lagi pembahasannya pada cakupan lingkungan internal. Lingkungan internal di mana seorang manajer bekerja terdiri atas beberapa ciri, yaitu 1. Budaya perusahaan, 2. Teknologi produksi, 3. Struktur organisasi dan sarana fisik. Namun, di antara kesemuanya, budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting demi keuntungan persaingan. Budaya internal harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan. Karena ketika ketidaksesuaian ini terjadi, maka pegawai yang benar-benar tekun akan menciptakan organisasi yang berkinerja sangat baik akan sulit ditandingi. Budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting demi keuntungan persaingan. Mengapa budaya perusahaan merupakan hal yang sangat penting? Karena kebanyakan orang tidak memikirkan budaya, mereka hanya menganggap bahwa budaya itu hanyalah kebiasaan di suatu tempat dan cara yang biasa dipakai di suatu tempat. Namun, seorang manajer harus mempertimbangkan pentingnya budaya karena biasanya budaya berperan sangat penting dalam kesuksesan organisasi. Konsep dari budaya telah menjadi sesuatu yang makin dipertimbangkan oleh manajer sejak tahun 1980-an. Seiring dengan tumbuhnya pergolakan pada lingkungan internal yang seringkali mengharuskan adanya nilai-nilai serta perilaku yang baru. Itulah mengapa budaya dianggap sangat penting. Budaya juga harus sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan. Mengapa budaya harus sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan eksternal? Karena ketika kesesuaian ini terjadi antara lingkungan eksternal dan budaya perusahaan, maka pegawai yang benar-benar tekun akan menciptakan organisasi yang berkinerja sangat baik dan akan sulit ditandingi. Budaya juga adalah pola dari nilai-nilai dan asumsi yang diyakini mengenai cara bekerja dalam organisasi. Konsep dan budaya membantu manajer dalam memahami konsep atau aspek tersembunyi dan kompleks dari kehidupan organisasi. Maka itu, budaya adalah pola dari nilai-nilai dan asumsi yang diyakini tersebut. Analisis tingkatan budaya. Budaya dapat dianalisis pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah yang terlihat, dalam hal ini seperti semacam artefak atau pakaian, penataan kantor, simbol, slogan, dan seremoni. Yang tidak terlihat adalah sebuah asumsi yang menjadi landasan dan keyakinan yang dalam, seperti orang-orang yang peduli terhadap sesamanya, atau karyawan-karyawan yang sangat ketergantungan dengan temannya, atau dalam lingkungan itu hubungan antara karyawan itu layak sama kedekatannya dengan saudara sendiri atau layaknya sebuah keluarga. Ciri budaya perusahaan. Nilai-nilai yang mendasar yang menjadi ciri sebuah perusahaan dapat dipahami melalui manifestasi, simbol, cerita, panutan, slogan, dan seremoni. Simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa yang membawa makna bagi orang lain. Simbol dapat dianggap sebagai bahasa nonverbal yang kaya, yang secara hidup dapat menyampaikan nilai-nilai penting organisasi yang menyangkut cara orang-orang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan. Contoh misalnya, seorang manajer perusahaan baru di New York yang menyediakan solusi internet pada saluran penyiaran televisi lokal menginginkan suatu cara untuk menyimpulkan mantra tidak resmi seperti Darling Down untuk memecahkan masalah. Manajer tersebut membeli sebuah bor usang seharga $2 dan membubuhkan tulisan board team. Setiap bulan, board team tersebut diberikan kepada pegawai yang berbeda-beda sebagai tanda dari pekerjaan yang sangat baik.
Itu adalah yang dikatakan dengan simbol, bahwa simbol itu adalah semacam satu self branding seseorang, bahwa apa dia bekerja baik, maka dia akan ditampilkan, diberikan suatu penghargaan khusus atau ditandai oleh manajernya sehingga dapat diikuti oleh teman-temannya yang lain. Kemudian cerita atau story. Apa itu cerita atau story? Cerita dapat dipahami sebagai suatu bentuk narasi yang didasarkan pada kejadian nyata dan seringkali diceritakan secara berulang-ulang pada pegawai organisasi. Cerita ini dapat memberikan gambaran yang dapat membantu menyimbolisasikan visi dan nilai-nilai sebuah perusahaan serta membantu pegawai memahami dan menyerapnya. Contoh dari sebuah cerita adalah pada sebuah perusahaan pengiriman paket, seorang pegawai meminta tambahan armada padahal dia tidak memiliki kewenangan apapun. Dia hanya memiliki inisiatif untuk mengatasi seringnya keterlambatan pengiriman paket pada suasana perayaan hari-hari besar seperti Natal, Idul Fitri, atau hari-hari di akhir tahun. Biasanya terjadi penumpukan paket, maka pegawai ini dia memiliki inisiatif dan meminta kepada atasannya untuk menambah armada pengiriman paket. Nah, kemudian pegawai ini bukannya dia mendapatkan hukuman dari pimpinan perusahaannya karena dia telah berani menyampaikan ide di luar daripada prosedur. Dia malah diberikan penghargaan karena inisiatifnya. Karena berkat inisiatifnya ini dia berhasil menunjukkan mengatasi masalah-masalah yang bisa terjadi seperti keterlambatan paket atau biasanya paket sudah sampai sementara orangnya sudah tidak ada karena dia harus melakukan perjalanan untuk menghadiri perayaan hari-hari besar. Nah, orang ini dengan ide tersebut maka dia bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi ini. Dengan cerita ini maka para pekerja itu menyampaikan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja adalah mendukung komitmen terhadap otonomi pekerja dan pelayanan pelanggan. Lalu berikutnya adalah panutan. Apakah itu panutan? Panutan itu adalah semacam figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. Biasanya, panutan itu berasal dari sosok yang nyata, seperti seorang wanita yang menjadi seorang supervisor keamanan yang pernah meragukan pimpinannya karena pimpinan tersebut tidak membawa kartu pengenal ketika dia menginspeksi sebuah perusahaannya. Panutan menunjukkan bagaimana dia bekerja dengan benar dalam sebuah organisasi, sehingga perusahaan yang memiliki budaya yang kuat mengambil keuntungan dari prestasi untuk menentukan panutan yang menegakkan nilai-nilai pedoman. Contoh, di 3M Corporation, biasanya manajer-manajer puncaknya terus menghidupkan citra panutan-panutan yang membangun proyek manajemen yang baik. Salah satu panutannya adalah seorang wakil presiden yang dipecat lebih awal karena mempertahankan sebuah produk baru, bahkan setelah bosnya berkata, hentikan ide bodoh itu. Setelah pekerja tersebut dipecat, dia tidak mau keluar dari perusahaannya. Dia tetap bekerja di ruangan yang tidak terpakai, bekerja dengan gaji yang sangat kecil, bahkan dia tanpa digaji. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa produk barunya ini dapat dipakai dan layak untuk dijual. Pada suatu hari, ia pun dipekerjakan karena ternyata ide dari produk yang awalnya ditolak itu mampu dijual ke pasaran umum dan idenya itu berhasil. Dan ia pun kembali kepada jabatan semula, yaitu sebagai wakil presiden. Nah, nilai moral dari panutan yang satu ini adalah sebagai unsur besar dalam budaya 3M Corporation yang mempertahankan apa yang diyakini oleh karyawannya. Berikutnya adalah slogan. Slogan itu adalah sebuah frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengekspresikan nilai pedoman sebuah perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan slogan atau ungkapan untuk menyampaikan maksud khusus kepada para pegawainya. Contoh, Ritz-Carlton menggunakan slogan Ladies and Gentlemen, taking care of ladies and gentlemen. Slogan ini untuk menunjukkan bahwa dia berkomitmen untuk merawat pegawai dan pelanggannya. Ritz-Carlton menyadari bahwa dia berada dalam sebuah usaha jasa di mana jasa itu berasal dari masyarakat. Jasa tersebut adalah sasaran utamanya adalah masyarakat. Karena itu, dia berjanji untuk merawat pelanggannya dalam hal masyarakat dan menyediakan sebuah tempat pekerja yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah
Seremoni. Seremoni itu adalah sebuah aktivitas yang direncanakan pada peristiwa peringatan besar. Dia diperuntukkan untuk keuntungan para hadirinnya. Misalnya, seorang manajer mengadakan seremoni tentang peringatan hari ulang tahun perusahaannya untuk memberikan contoh yang dramatis dan nilai-nilai perusahaan. Seremoni itu adalah momen istimewa yang memperkuat pencapaian nilai-nilai untuk menciptakan sebuah ikatan di antara orang-orang dengan mengizinkan mereka untuk berbagi peristiwa penting. Pendeknya bahwa budaya organisasi itu adalah mewakili nilai, norma, pemahaman, cerita, simbol, dan panutan, sehingga nilai-nilai ini akan sangat membantu manajer perusahaan untuk mencapai visi misi dan berdasarkan strategi yang ditetapkan untuk keuntungan perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan sedikit masukan atau ilmu yang berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.